keterangan-keterangan saksi dan ahli yang terungkap di persidangan di peninjauan kembali 6 terpidana maupun Sudirman. Ada beberapa hal baru Mas Reza yang perlu kami update. Kami ternyata bertemu dengan Ibtu Rudiana, ternyata masih aktif sebagai Kapolsek di Kapetakan ya. Kapetakan. Terus kami mencoba bertemu dengan Gugun Gumilar, tapi sampai saat ini kita ngobrol belum sempat kalau bertemu ya, tapi untuk berbincang belum. Aris Papua malah justru yang saya cari dan ternyata datang ke saya. Sekarang mereka berada dalam sudah memberi kuasa kepada Perhaki. Jadi kuasanya diberikan kepada Bu Elsa Syarif semua, dan saya sudah mewawancarai Bu Elsa Syarif dan mengatakan bahwa termasuk juga Anwar dan Gugun Gumilar juga sudah memberikan kuasa kepada Bu Elsa CS ya, karena Perhaki nih untuk menjadi kuasa hukum mereka. Sebuah keputusan menurut saya tidak begitu strategis ya. Kenapa? Ingat, saya bukan sarjana hukum, saya bukan advokat, saya bukan bagian dari organisasi advokat apapun. Kalau saya dari pihak eksternal mengatakan begini, ketika mereka bergabung di salah satu organisasi advokat, dan pada saat yang sama di situ juga sudah ada Ibtu Rudiana, sudah juga ada AF, maka seolah-olah mereka menciptakan sebuah benang merah bahwa mereka, para klien ini, ada pada satu kelompok, ada pada satu klaster, ada pada satu kepentingan. Dan itu paling tidak dari sisi penilaian publik ya, atau paling tidak penilaian saya, itu memunculkan sebuah penilaian yang kurang positif. Ibtu Rudiana yang dipotret oleh netizen dipotret sebagai orang yang mengorkestrasi ini semua, bersanding dengan AF yang diyakini oleh netizen sebagai pembual yang membuat sebuah cerita palsu. Kemudian ada nama-nama personil polisi lain yang diasosiasikan oleh publik sebagai polisi brutal, pelaku kekerasan dan seterusnya, yang mengakibatkan sekian banyak orang akhirnya harus ngendon dalam penjara seumur hidup mereka. Itu kan merupakan sebuah benang merah yang tidak menyenangkan sesungguhnya. Kalau saya akan memilih, oke, saya butuh advokat, tapi saya akan pilih untuk memisahkan diri dari kemungkinan adanya pencitraan saya punya kepentingan yang sama dengan mereka-mereka ini. Jadinya kubu-kubuan ya? Nah, coba sekarang kita bayangkan, para terpidana yang ditangani oleh Peradi kepentingannya apa? Bebas kan ya, mengubah putusan hukum bahwa mereka yang dipotret sebagai pelaku penganiayaan, pemerkosaan, dan juga pembunuhan ingin jadi manusia merdeka. Sementara di sini mereka akan terpotret sebagai apa? Itu tadi, malah mempertegas bahwa mereka inilah yang berusaha sedemikian rupa untuk menghalang-halangi orang yang tidak bersalah yang ingin bebas merdeka. Ibaratnya ini adalah the abuse, pihak-pihak yang sudah teraniaya, ini seolah rentan untuk kemudian dipotret sebagai the abuser, gitu. Pihak yang melakukan penindasan itu. Itu akibat apa? Karena tadi menurut saya, karena mereka memutuskan masuk ke dalam sebuah kelompok yang sama yang ditangani oleh organisasi advokat yang sama. Ingat, saya tidak sedang bicara tentang mengecam organisasi advokat, bukan itu. Tapi saya bicara tentang bagaimana keputusan itu, keputusan para pihak itu, keputusan para klien itu akan bisa mempengaruhi penilaian publik terhadap diri mereka sendiri. Terutama nama-nama yang seperti Aris Papua gitu ya, yang mengatakan bahwa saya nggak satu circle kok dengan Ibtu Rudiana, bahkan saya tidak pernah bertugas di Polres Cirebon Kota. Kan kontradiktif, tapi ternyata keputusan mereka membuat mereka berada pada satu kubu. Paling tidak sekali lagi itu adalah penilaian. Bang Reza Indragiri mengomentari nama-nama yang disebutkan tadi, diantaranya ada Ibtu Rudiana, ada Aep, ada siapa lagi, Gun Gumilar, kemudian Aris Papua, dan bahkan ada Anwar ya, yang mereka semuanya telah menguasakan kuasa hukumnya kepada Elia Syarif. Jadi nama-nama tersebut semuanya masuk ke dalam kuasa hukum Elia Syarif dan juga Perhaki ya salah ya. Apa komentar dari Bang Reza Indragiri dengan mereka mengambil keputusan semacam itu? Kalau saya pikir yang aku dapatkan dari komentar Bang Reza itu tadi, justru mereka malah menarik benang merah untuk
membuat opini publik bahwasanya mereka semua itu ada kepentingan yang sama. Ada kepentingan yang sama untuk menghambat ketujuh terpidana ini untuk bebas dari penjara. Jadi ya wajar-wajar aja ya. Karena apa? Nama-nama yang telah disebutkan seperti Ibtu Rudiana yang dianggap sebagai orang yang pelaku rekayasa utama nih, yang dianggap sebagai berbagai keterangan-keterangan ya, bahkan dari keterangan para terpidana. Kemudian di situ sudah ada si Aib juga ya, si Aib yang disebut sebagai pembual atau pembuat kesaksian palsu. Jadi sudah masuk ke tempatnya Elsa Sharif. Nah kemudian disusul dengan Gun Gumilar masuk juga menguasakan hukumnya kepada Elsa Sharif. Kemudian ada Aris Papua dan juga bahkan ada Anwar. Nah justru dengan adanya mereka mengambil keputusan ke situ, itu malah menjadikan publik ini akan semakin percaya ya, bahwa mereka mungkin ya ada kepentingan yang sama, seperti hanya kepentingannya Peradi membela terpidana, membela ke semua terpidana, yaitu tujuannya Peradi dan juga pengacara yang lainnya membantu hukum kepada semua terpidana itu tujuannya untuk bebas dari penjara. Yang asal dari penjara, putusannya sudah mempunyai keputusan hukum tetap, kemudian mereka berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan mereka. Nah sekarang ini Ibtu Rudiana, Aib ya, kemudian yang lain-lainnya, Gun Gumilar, Aris Papua dan juga siapa itu Anwar itu, yang disebut-sebut oleh para terpidana itu yang melakukan apa namanya ini penyiksaan, dan bahkan ada BAP rekayasa itu tadi, kecuali Aib ya. Kalau Aib hanya di masalah kesaksian palsu itu tadi. Nah mereka gabung ke situ dalam satu wadah yang sama, dalam pengacara yang sama, yang mana tujuannya dari mereka gabung ke situ yaitu untuk membantah kesaksian para terpidana. Artinya apa? Ya untuk menghambat para terpidana ini untuk bebas. Karena apa? Mereka dituduh ya, maksudnya itu si Ibtu Rudiana dan juga mereka semuanya tadi yang menguasakan kuasa hukumnya Gabriel Elsa Sharif dituduh terpidana melakukan penyiksaan, bahkan melakukan rekayasa juga ada rekayasa dalam BAP kasus ini. Jadi publik ini sudah menilai guys, sudah bisa menilai. Menilai seperti apa? Artinya ini termasuk blunder juga sih menurut Bang Elsa Sharif. Dengan mereka bergabung dalam satu tim advokat, maka Bang Arja ini termasuk blunder ya. Keputusan yang mungkin nggak begitu tepat, berbeda ya. Ketika Gun Gumilar, Aris Papua itu tidak memilih advokat yang sama, tidak memilih pengacara yang mungkin pandangan publik pun agak berbeda. Mungkin pandangan Bang Reza sendiri secara pribadi juga berbeda. Karena ini dalam penasihat hukum yang sama, pengacara yang sama, advokat yang sama, ya tentunya ya ada kecurigaan publik ya. Ini ke publik ya, kecurigaan publik ataupun netizen mengarah ke situ semua. Jadi itu hal yang wajar sih. Mungkin saya pribadi kayak gitu. Bahkan Bang Reza Indragiri pun ya pendapatnya saya semacam itu. Gimana guys menurut kalian guys? Para netizen, para penonton, gimana tanggapan kalian? Adanya Ibtu Rudiana sama Aib sudah masuk ke Elsa Sharif. Kemudian tambah Gun Gumilar, ditambah Aris Papua, ditambah Anwar sudah masuk ke situ untuk menguasakan kuasa hukumnya kepada Elsa Sharif. Seperti apa lagi kalian? Silakan tanggapi dengan bijak, nggak perlu komentar-komentar yang jelek. Komentar yang bijak untuk mengungkap kasus ini supaya cepat terungkap. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe my channel.